Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Sobat Juruk dimanapun berada. Ketemu lagi dengan Minwa. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Minwa live langsung di depan kandang unta. Itu untanya lagi rebahan. Halo, halo Kak Safaris. Oke teman-teman, hari ini kita bakalan ngobrol bareng sama salah satu mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang pernah melakukan penelitian di Juruk Solo Zoo. Nah, sebenarnya Juruk Solo Zoo itu selain menjadi lembaga rekreasi, kita juga lembaga edukasi yang terbuka untuk menerima anak magang dan juga penelitian di sini. Tapi karena kita sekarang sedang tutup, jadi kita close dulu ya untuk penelitian dan magangnya. Nah, gimana sih keseruan melakukan penelitian di Juruk Solo Zoo? Nanti kita langsung bakalan ngobrol. Suaranya nggak kedengeran? Halo? Yang lain gimana? Suara Minwa kedengeran kah? Terdengar jelas semuanya? Sehat-sehat Min. Yang lainnya bagaimana? Kedengaran kah? Oke. Sudah. Sebelum kita join sama narasumber kita pagi hari ini, Minwa sampaikan kalau sampai sekarang Juruk Solo Zoo masih tutup sementara karena sedang ada pembangunan. Nanti insya Allah di akhir tahun kalau semuanya sudah selesai kita akan buka kembali dan bertemu kembali. Nanti tunggu informasi lebih lanjut ya dari Minwa. Oke, kita undang dulu nih. Ya, apakah kedengaran? Halo Adi. Halo Kak, halo Mbak. Halo, gimana kabarnya? Untuk saat ini Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Oke, Adi sebelum kita ngobrol, kita cek sound dulu. Gimana suara Minwa sudah terdengar? Suara Sudah Adi juga sudah terdengar. Adi, suaraku terdengar jelas? terdengar Mbak. Oke, siap. Oke. Adi kenalan dulu dong sama followernya Juruk Solo Zoo. Adi itu siapa? Namanya siapa? Tinggal di mana? Terus kemudian dulu kuliah di Oke, mana? oke Silakan Mbak Rika. Adi. Ya, baik, terima kasih Mbak Rika atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Wirawan. Saya berasal dari Jakarta. Saat ini saya sedang di Jakarta dan untuk asal kampus dari Institut Pertanian Bogor dari Departemen Biologi angkatan 2018. Itu aja Oke, Kak. nah, oke Adi. Dengar ya teman-teman ya. Jadi Adi ini merupakan mahasiswa biologi Institut Pertanian Bogor tahun 2000, angkatan 2018. Gitu ya Adi ya. Oke, di Ya, aku mau tanya nih, kenapa sih dulu Adi memilih untuk melakukan penelitian di TSDJ? Kan di Jakarta juga ada tuh kebun binatang Ragunan atau kebun binatang lain mungkin. Kenapa Adi memilih untuk melakukan penelitian di TSDJ? Silakan. baik, sebelumnya itu kan alasan mengapa memilih TSTJ sebagai tempat penelitian, karena kalau di Ragunan sendiri ya kayak Ragunan dan Taman Safari itu kan kebetulan saya itu kan ingin menelitinya tentang orang hutan dan kebetulan dari dua tempat ini ternyata setelah saya lakukan riset sudah ada yang melakukan penelitian di tempat tersebut gitu Mbak Ika. Dan oleh karena itu saya mencari tempat selain di daerah Jakarta dan Bogor dan ternyata saya mendapat rekomendasi juga dari saudara yang berasal di daerah Solo juga bahwasanya memang di Taman Satwa Tarujuruk juga terdapat koleksi satwa primata khususnya orangutan yang sesuai dengan minat penelitian yang ingin saya lakukan. Dan pada saat melakukan survei pada bulan Maret 2021, saya merasa bahwa Taman Satwa Tarujuruk merupakan kebun binatang yang unik khususnya untuk satwa primata yaitu orangutan gitu Mbak. Karena pada saat survei itu kan kandangnya ada dua ya Mbak ya, di kandang pulau dan juga kandang eksibisi. Dan setelah saya riset juga di penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait aktivitas harian orangutan itu,
ternyata eh, apa ya, jarang gitu Mbak ada yang lembaga konservasi yang melestarikan orangutan dengan konsep kandang yang berbeda gitu. Jadi ada yang di kandang pulau seperti alaminya dan juga kandang eksibisi. Dan bagi saya itu unik dan mungkin apabila diadakan penelitian hasilnya mungkin bisa berbeda gitu dan ataupun memang sama. Tapi selain itu juga mengapa saya memilih Taman Wisata Tarujuru karena dari segi apa ya, perawatan dan pelestarian dari satwa primata orangutan khususnya itu menurut saya terbilang sangat baik atau baik gitu, karena hal itu dibuktikan oleh berhasilnya Taman Wisata Tarujuru dalam melakukan translokasi satwa, dan itu bagi saya mantap sih Mbak Rika. Suatu Wah. lembaga bisa melakukan translokasi satwa sehingga nantinya bisa dilepas liarkan Oh. seperti itu Mbak Rika. Wah, terima kasih Adi. Nah, itu tadi teman-teman alasan kenapa Adi memilih, karena salah satu objek penelitian Adi ada di sini dan kita punya keunikan tersendiri. Nah, harapannya ya moga-moga nanti setelah peremajaan makin banyak kandang-kandang satwa yang lebih alami lagi gitu, seperti harapan kita Amin. bersama. Amin. Oke. Harapan banget ya Mbak. Oke. Nah, mungkin di sini yang join sama kita ada dari mahasiswa atau punya rencana untuk melakukan penelitian di TSTJ. Nah, bisa jelasin tuh, masih ingat nggak dulu prosedur awal-awal gimana Adi bisa ngajuin penelitian di sini? Kayaknya dulu yang respon aku deh. Coba dijelasin Adi. Oh ya, kalau untuk prosedur itu awalnya waktu survei itu kan sengaja aja gitu datang Mbak Rika, datang ke Juru karena kebetulan kan dekat dari rumah juga kan, saya kan aslinya juga Sragen, Jawa Tengah, Oh. jadi dekat juga, dan survei langsung Maret 2021 tahun lalu dan ternyata sesuai dan akhirnya bertemu dengan seseorang bagian, kalau nggak salah waktu itu ketemunya sama Mbak Rika juga gitu Mbak, Iya. yang apa minta nomor bagian ini apa sekretaris perusahaan Iya. Mbak Nufus, Lupus, ya. dan akhirnya apa namanya connect apa berkomunikasi dengan Mbak Nufus yaitu sekretaris perusahaan TSTJ untuk prosedurnya bagaimana, dan ternyata untuk prosedur yang ingin melakukan penelitian di Juruk itu salah satunya dari kampus tersebut sudah ada MOU kerjasama antara kampus dengan TSTJ, dan kebetulan karena pada saat itu dari departemen saya sendiri, departemen biologi PB itu belum ada MOU kerjasama dengan TSTJ. Akhirnya setelah kolokium itu istilahnya kayak seminar proposal penelitian, itu saya fokus untuk mengurus MOU kerjasama antara Departemen Bio IPB dengan TSTJ, dan alhamdulillahnya Desember 2021 sudah disetujui, sudah mendapatkan MOU dan akhirnya bisa langsung melakukan penelitian di Juruk seperti itu. Dan setelah MOU udah ada, itu datang langsung dulu ke TSTJ untuk melakukan survei ulang dan nanti bertemu dengan manajer konservasi. Pada saat itu saya bertemu pertama kali itu dengan manajer konservasi TSTJ yaitu Bu Nur, dan di situ saya menjelaskan terkait rencana penelitian dan segala macam, dan tak lupa juga bertemu dengan Mas Rio dan juga Mbak Nal. Mbak Nal itu dokter hewan di TSTJ dan Mas Rio selaku kurator di TSTJ. Wah, berarti Adi termasuk pembuka pintu ya buat adik-adik tingkat mungkin. Buat nanti bisa disampaikan ke adik tingkatnya. Kalau melakukan penelitian TSTJ udah nggak perlu bikin MOU lagi ya dia. Wah, Adi jadi pahlawan nih buat angkatan, buat prodi biologi nih. Nah, buat teman-teman di sini yang masih kuliah, itu tadi ya pesan dari yang disampaikan Adi benar sekali. Kalau ingin melakukan penelitian atau magang di TSTJ harus punya MOU dulu. Jadi silakan dipersiapkan, konfirmasi ke prodi terkait atau ke univ atau ke fakultas apakah sudah punya MOU. Kalau sudah nanti insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Itu ya dia. Oke. Nah, gitu. Tadi Adi udah jelasin nih kalau Adi melakukan penelitian terhadap orang utan nih. Nah, bisa disampaikan kesimpulan nggak di hasil dari penelitianmu itu? Terus kemudian luaran apa sih yang Adi hasilkan dari penelitian itu? Biasanya kalau mahasiswa kan selain ada skripsi ada luaran lain tuh. Nah, mungkin Adi bisa sampaikan nih sama teman-teman. Silahkan.
Oh ya, baik, izin jawab Mbak Rika. Jadi kalau untuk kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan itu, kebetulan kan saya dan pemberian pakan orangutan Kalimantan TSTJ, dan untuk hasilnya sendiri dapat diketahui bahwa aktivitas makan, istirahat, dan lokasi itu merupakan aktivitas yang dominan dari kedua individu orangutan di TSTJ, karena kebetulan saya mengamatinya untuk orangutan itu hanya 2 individu saja, yaitu Tori dan Didi, dan itu berjenis kelamin betina. Dan untuk hasil dari terkait penelitian dengan pakan, di pemilihan pakan ini saya mengamati terkait preferensi pakan dan juga palatabilitas. Kalau untuk preferensi pakan sendiri, orangutan di TSTJ dominan atau ke pakan yaitu pakan buah-buahan. Kalau untuk Tori sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan orangutan yang hidup di alam liarnya, yaitu sebagai satwa yang frugivore, yaitu pemakan buah. Tori lebih banyak mengonsumsi atau prefer ke makanan yang manis-manis, buah-buahan. Dan untuk Didi ini memiliki keunikannya. Didi ini memiliki prefer makanan, salah satunya itu tempe rebus, dan itu unik sih menurut saya, itu unik. Dan itu disebabkan oleh punya kebiasaan yang yang dimana pada Didi sebelum didatangkan di TSTJ, mungkin pada saat itu saya mengetahui juga Didi itu kan berasal dari hewan sitaan dari masyarakat setempat yang berikan, dan kemungkinan Didi itu pada saat dirawat di masyarakat setempat itu diberikan oleh pemelihara yang meliharanya, itu salah satu makanannya itu tempe rebus, dan jadi hal yang sudah biasa oleh orang hutan, makanya Didi khususnya memiliki preferensi makan dengan tempe rebus. Seperti itu Mbak Dika, kalau untuk kesimpulannya. Dan untuk hasil luar, tentunya luaran yang dihasilkan itu ada naskah skripsi yang sudah jadi ini. Ini nanti diberikan ke TSTJ Mas Rio, dan untuk saat ini masih diurus untuk submit ke jurnal. Kebetulan Mbak Rika dan untuk bisa diupload di jurnal, dan jurnalnya kebetulan dari jurnal Departemen Biologi PB juga, yaitu jurnal Sumber Daya Hayati untuk keluarannya. Wah, oke Adi, semoga nanti jurnalnya lancar ya. Amin, dan semuanya juga. Ya, Mbak Rika. Adi, berapa lama sih penelitian di TSTJ? Kayaknya lama banget di. Sebenarnya kalau dari rencana itu cuma 2 bulan Mbak Rika, rencana bulan. Jadi pas pertama Januari 2022 itu bisa dibilang benar-benar mulai ngambil datanya itu awal Februari sampai itu awal Maret, dan ternyata dosen minta nambah pengambilan data selama 2 minggu, jadinya baru kelarnya itu pertengahan Maret itu sebenarnya udah mikirnya udah selesai gitu loh, udah balik ke Seragen atau ke Jakarta, tapi ternyata mungkin karena dari karyawan jurupnya yang terkenal sangat ramah dan sangat memberi rasa kenyamanan gitu loh ke mahasiswa melakukan penelitian di Jurup, jadinya sampai berbulan-bulan gitu loh Mbak, akhirnya berubah mindset gitu loh di TSTJ yang sampai data doang, akhirnya pengennya di TSTJ sampai kelar sidang. Jadi kalau di TSTJ mungkin dari pertengahan Januari sampai awal September. Sampai benar-benar itu tadi cerita keseruan Nadi ya melakukan penelitian di TSTJ ya. Saking nyamannya sama teman-teman di sini sampai lupa. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya dia. Berjalan lancar Mbak Rika, karena selalu dibantu juga oleh karyawan TSTJ juga pastinya. Oke lah. Nadi, selain penelitian, ada pengalaman lain nggak sih yang Adi dapatkan selama melakukan penelitian di TSTJ? Diajak nggak ikut serta dalam suatu kegiatan gitu di TSTJ selama di sini? Apa cuma fokus sama penelitiannya aja? Ya, kalau untuk pengalaman
pengalaman pastinya banyak sekali ya Mbak Rika. Selain pengalaman di lapang, saya juga mendapatkan pengalaman banyak banget dari karyawan TSTJ yang sudah kan ilmu-ilmunya atau segala pengalaman mungkin sudah dialami dahulu gitu loh oleh karyawan TSTJ, baik itu ilmu di dunia pekerjaan dan baik juga itu ilmu dari apa ya, ilmu kita bersosialisasi dengan masyarakat, itu juga banyak banget Mbak Rika pengalaman. Dan selain itu juga kalau untuk ikut serta gitu, ikut dalam kegiatan yang ada di TSTJ pastinya sering banget Mbak Rika, sering banget diajak sama karyawan TSTJ, khususnya seperti Mas Rio, Mbak Nalia, Mas Alfian, itu sering banget diajak acara-acara jurut. Kalau untuk acara yang pernah saya ikuti itu, yang pernah saya ikuti salah satunya itu ini interaksi satwa Mbak Rika, yang diadakan setiap Sabtu dan Minggu. Itu di situ saya mendapatkan pengalaman, yaitu pengalaman dalam kita berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan pengunjung, dan itu kan salah satu soft skill atau skill yang ingin saya dapatkan juga ya, ingin saya komunikasi itu kan sangat penting juga ya Mbak Rika. Dan selain itu juga banyak juga kegiatan-kegiatan seperti kegiatan itu, acara peletakan batu pertama itu kebetulan kita bantuan juga Mas Rio, banyak pokoknya Mbak Rika, terus sering diajak keluar juga, pokoknya mantep pengalaman. Sebenarnya kalau ditanya nggak bisa dijabarin satu persatu sih Mbak Rika, karena saking banyaknya. Sama kemarin ya kita nggarap juga acara apa itu dia di SMP ya, campaign situ ya. Jadi juga ikut ya itu ya. Iya. Yang di SMP juga itu diajak buat ngebantu buat ikut kegiatan. Sebelumnya sebelum ada acara itu paham nggak sih di kalau ada campaign di SMP di? Udah pernah dengar nggak? Waktu di kampus pernah dijelasin nggak? Kalau untuk acara di SMP sendiri sebelumnya dari saya sendiri belum tahu juga sih Mbak Rika. Baru tahunya waktu di Juruk malah. Jadi nambah wawasan ya, ternyata ada kegiatan gitu ya tentang campaign satwa ini gitu ya. Bener Mbak Rika, nambah. Oke, nah mungkin apa sih pengalaman menarik yang didapatkan selama melakukan penelitian di TSDJ selain ilmu, selain wawasan, selain soft skill gitu? Pernah nggak ngalamin unik apa gitu di sini? Ingat-ingat coba. Apa ya? Pengalaman menarik ya. Pengalaman menarik itu yang tadi saya bilang Mbak Rika, ikut serta dalam ya kegiatan interaksi satwa itu kan menurut saya menarik karena kita bisa melatih dan juga bisa berinteraksi juga dengan hewan, karena yang tadinya itu kalau misalkan bisa dibilang ya Mbak Rika, sebelumnya itu dari saya sendiri dengan satwa, kalau ke kebun binatang itu kan jarang gitu loh Mbak, jarang bisa berinteraksi atau jarang megang gitu loh. Dan setelah selama di TSTJ itu saya jadi sering berinteraksi dengan satwa, sering megang satwa yang sebelumnya kan memang mungkin bisa dibilang kayak nggak ada gitu loh Mbak Rika, nggak ada kayak ketertarikan untuk berinteraksi dengan satwa atau megang satwa gitu. Tapi selama di TSTJ ternyata asik juga gitu Mbak Rika, menambah skill untuk kita menjadi kiper satwa untuk bisa akrab dengan satwa gitu. Dan untuk pengalaman menarik lainnya itu apalagi ya, sering ikut serta acara sih ya Mbak Rika, karena itu juga yang menambah banget. Itu kan penting Mbak Rika, karena sebelumnya kan Rika belum pernah magang di tempat-tempat lain, pernahnya juga waktu itu datang juga. Dan untuk magang sendiri di luar di TSTJ itu bisa menjadi ajang saya juga untuk magang gitu istilahnya, atau menjadi volunteer di kegiatan yang ada di TSTJ selama ini.
Seperti itu Mbak Rika. Oke Adi. Nah itu tadi teman-teman bagaimana pengalaman Adi melakukan penelitian di TSTJ. Jadi tidak hanya mendapatkan hasil yang diharapkan, yaitu untuk tugas pribadi Adi, untuk skripsi Adi, tapi juga Adi mendapatkan soft skill dan pengalaman yang luar biasa. Jadi nanti teman-teman yang mungkin yang sedang join punya rencana untuk melakukan penelitian atau mungkin magang di TSTJ, monggo silakan. Nanti kalau kita sudah dibuka kembali, silakan ajukan untuk di sini. Insya Allah nanti ilmu atau pengalaman yang didapatkan nanti juga didapatkan sama teman-teman. Jadi aku sapa dulu, ada Safira. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, mungkin yang mau tanya-tanya untuk terkait masalah sebab-sebab penelitian di TSTJ atau mungkin hal yang lain bisa langsung tulis di kolom komentar. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama Adi, Minwa ingatkan sekali lagi ya, kita sementara ini masih tutup karena sedang ada pembangunan dan peremajaan TSTJ per 1 September sampai batas waktu yang belum ditentukan. Rencananya sih kemarin akhir tahun, tapi nanti kalau sudah waktunya dibuka akan Minwa share di feed Instagramnya Jurusonozu. Jadi tetap Gak sabar banget Mbak Rika nunggu TSTJ jadi. Hah? Gimana? Gak sabar banget nunggu TSTJ jadi. Iya, benar sekali. Oke. Mungkin karena belum ada yang tanya, Adi bisa sampaikan pesan-pesan mungkin buat follower Jurusonozu, khususnya untuk mahasiswa yang mau melakukan penelitian atau magang di TSTJ. Dan mungkin untuk pengunjung, Adi kan sudah sering nih berinteraksi sama pengunjung nih. Mungkin ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pengunjung, tapi masih mereka lakukan. Nah, mungkin bisa disampaikan di sini. Silakan Adi. Oh iya, baik Mbak Rika. Kalau untuk tadi kesan-pesan ya Mbak Rika ya? Iya, pesan aja buat followernya Juru. Pertama untuk yang mereka mahasiswa yang mau melakukan penelitian. Nanti yang kedua untuk para pengunjung. Mungkin kemarin Adi melihat apa yang harusnya nggak dilakuin sama mereka, tapi mereka masih lakuin. Silakan. Iya. Kalau baik untuk pesan bagi pengunjung TSTJ, khususnya bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di TSTJ, dan dari saya mungkin bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari Mbak Rika. Karena kan dari saya pribadi juga itu bisa memulai persiapannya kan dari tahun sebelum. Dimana kan pada tahun semester 8 saya itu kan jatuhnya pada awal Januari 2022 ya Mbak Rika. Dan itu saya bisa dibilang untuk sudah memulai persiapan untuk penelitian di lapang, khususnya penelitian di TSTJ, Lembaga Konservasi Ex Situ itu saya persiapkan udah mulai dari tahun sebelumnya, Maret 2021, karena saya pikir penelitian di lapang itu memang banyak sekali yang perlu dipersiapkan. Salah satunya surat perjanjian itu Mbak Rika, karena kan ngurus surat perjanjian juga nggak sebentar, apalagi kan dosen juga kegiatan kan nggak cuma ngajar juga kan Mbak Rika, banyak sekali gitu. Nah makanya saya berinisiatif memulai atau melakukan persiapan jauh-jauh hari, karena itu sangat penting. Kalau misalkan baru memulai penelitian tapi baru mengurus, itu mungkin bisa kalau orang yang pengen lulus tepat waktu mungkin bisa kehambat gitu kali ya Mbak Rika, karena mengurus surat perjanjian terlebih dahulu. Dan selain itu juga bagi mahasiswa yang ingin penelitian di lapang, khususnya di Lembaga Konservasi Ex Situ, mungkin harus dipersiapkan juga terkait kondisi fisik dan juga mental, di mana kondisi fisik yang harus selalu sehat, harus selalu siap gitulah dalam segala suatu kondisi, karena itu kan tantangan melakukan penelitian di lapang itu salah satunya itu cuaca yang sangat mempengaruhi banget gitu. Karena saya itu sudah merencanakan sesuatu penelitian di lapang dengan berharap kondisi suhu atau cuaca itu kan baik atau nggak hujan gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa mungkin hujan gitu tiba-tiba. Jadi kan kita harus punya plan lain, risk management, gimana caranya untuk mengatasi kondisi cuaca yang tidak mendukung pada saat kita mengambil data. Seperti itu Mbak Rika. Dan untuk mempersiapkan tal juga harus, karena seperti saya kemarin, yang dimana pada saat merencanakannya itu kan ingin meneliti tentang aktivitas makan Mbak Rika, dengan 4 individu orangutan di TSTJ, tapi ternyata pada saat sudah datang ke Solo untuk berniat mengambil data,
ternyata survei kembali dan orang utannya tinggal sisa 2 karena 2-nya lagi dipindahkan di karantina karena ada yang ingin membiarkan. Akhirnya saya juga pesan ngedengernya karena aduh beda lagi nih, harus konsultasi lagi dengan dosen itu kan yang awalnya pengen mulai ngambil data pertanian itu, tapi karena konsultasi lagi dengan dosen ulang lagi akhirnya baru mulainya lagi awal kedua itu sangat harus diperhatikan mental. Dan untuk pesan pesan untuk pengunjung TSTJ yang seharusnya tidak melakukan perilaku yang memang tidak dilakukan di TSTJ, salah satunya itu yang masih sering saya lihat ya Mbak Rika, di TSTJ itu memberi makan ke satwa, karena memberikan makan ke satwa itu salah satu tindakan yang bisa dibilang bisa membahayakan satwa tersebut Mbak Rika, karena kita kan nggak tahu, misalkan pengunjung dari umum misalkan, yang nggak tahu kalau misalkan satwa ini boleh nggak sih makan makanan yang kayak begini, tapi malah dikasih gitu loh. Itu kan bisa mengganggu atau mengancam kesehatan dari satwa tersebut. Dan juga selain itu, oh iya, karena salah satunya Mbak Rika, itu ada salah satu pengunjung yang memberi makan ke Tori, dan setelah diberi makan oleh pengunjung tersebut, Tori Tori itu udah tapi Tori dan jadi salah satu reaksi dan itu kan salah satu perilaku yang sangat disayangkan gitu Mbak Dika. Jadi mohon sekali bagi pengunjung PSTJ atau pengunjung lembaga konservasi lainnya agar tidak sembarangan memberikan makanan ke satwa-satwa. Kalau memang ingin memberikan makanan ke satwa, setidaknya di tempat kandang tersebut pakan ini boleh diberikan atau tidak. Seperti itu Mbak Rika. Oke Adi, terima kasih sekali. Nah benar banget ya teman-teman ya yang disampaikan sama Adi tadi. Kalau teman-teman mau melakukan penelitian di TSTJ, monggo silahkan disiapkan sejak sekarang. Nggak cuma di TSTJ ya, mungkin di perusahaan lain atau di lembaga lain. Coba dicari tahu dulu persyaratannya seperti apa, jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar. Siapkan juga tadi kata Adi, mentalnya, kemudian kesehatannya, fisiknya, karena kita nggak tahu ke depannya apa sih yang kita rencanakan itu tidak sesuai. Dan untuk pengunjung TSTJ atau calon pengunjung TSTJ nantinya, perhatikan dari pesan dari Adi, jangan memberi makan satwa sembarangan ya. Kelihatannya si satwa itu tertarik sama kita, merespon kita, terutama di hewan primata ya dia. Tapi belum tentu respon dia itu pertanda kalau dia itu minta makanan, enggak gitu ya. Insya Allah semua kebutuhan pakan dan vitamin satwa di TSTJ sudah tercukupi dan terpantau oleh dokter hewan dan juga para medis. Jadi teman-teman silakan berkunjung nantinya, silakan belajar. Kemudian kalau mau memberi pakan satwa ke kandang-kandang atau satwa tertentu yang sudah ditentukan dari kita. Pastinya itu sudah dipastikan kesehatannya dan kebutuhannya sama dokter juga ya dia. Mungkin ke interaksi satwa atau ke feeding rusa atau ke feeding domba itu semuanya sudah dipastikan kalau mereka aman untuk dikasih makan dari makanan kita gitu. Oke Adi, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih buat waktunya Adi, terima kasih buat sharing-sharingnya. Semoga semuanya lancar ya. Oke, sampai jumpa lain waktu. Ditunggu kunjungan lagi ke Solo. Dadah. Ya, nanti dikabarin Mbak Rika. Oke, siap. Nah itu tadi. Oke Adi, sampai jumpa. Mbak Rika, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah itu tadi teman-teman, live Instagram kita hari ini bersama Adi, mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB, Biologi 2018, yang pernah melakukan penelitian di TSTJ. Seru sekali ya pengalaman dia. Jadi tidak hanya mendapatkan data yang dia inginkan, tapi juga mendapatkan pengalaman menarik lainnya. Monggo silakan buat teman-teman yang punya rencana untuk magang atau penelitian, bisa disiapkan sejak sekarang. Mungkin nanti kalau kita udah buka, kita bisa
kerja sama lagi atau teman-teman bisa makan di sini. Dan Minwa ingatkan sekali lagi, sampai sekarang Juruk Solo Zoo masih tutup sementara karena sedang ada pembangunan dan permajaan total. Jadi mohon untuk doa restunya, semoga semua berjalan lancar. Nanti sekiranya sudah bisa dibuka, akan Minwa infokan di Instagram Juruk Solo Zoo. Jangan lupa untuk selalu setia follow IG Juruk Solo Zoo. Dan buat teman-teman, kita ada program peduli konservasi satwa. Jadi selama kita tutup, kita membuka kesempatan atau kita membutuhkan dukungan dari semuanya, terutama buat teman-teman yang punya komunitas yang ingin membantu kebutuhan pakan atau kebutuhan pakan satwa atau vitamin satwa, silakan bisa DM ke Minwa, nanti bisa ikut dalam kegiatan program peduli konservasi di Juruk Solo Zoo. Bantuan kalian sangat membantu kita untuk memastikan kebutuhan pakan dan vitamin satwa terpenuhi. Gitu ya. Oke, mungkin live IG kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah join. Nanti yang kelewatan bisa langsung lihat di feed Instagramnya Juruk Solo Zoo. Sampai jumpa, salam sehat dan semangat.